Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ranti Rama Sapitri dengan NPM C1C023092. Saya dari program studi S1 Akuntansi kelas 3E. Ini merupakan video ujian tengah semester saya untuk Pak Madani Hatta. Terdapat 8 soal teori dan 3 soal hitungan. Soal pertama, provisian adalah bagian dari kewajiban bersyarat yang jumlah dan kapan pelunasannya belum dapat ditentukan secara pasti. Namun, perusahaan harus mengakui dan melakukan pengungkapan terhadap provision ini dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya menyangkut tingkat kemungkinan terjadinya kewajiban ini. Jelaskan pada kondisi yang bagaimana perusahaan akan mengakui dan mengungkapkan suatu provision. Terdapat 3 kondisi. Yang pertama adalah perusahaan mempunyai kewajiban kini, baik hukum maupun konstruktif, sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua, besar kemungkinannya diperlukan arus keluar sumber daya yang mempunyai manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban. Dan yang ketiga adalah estimasi yang andal dapat dibuat mengenai jumlah kewajiban. Soal kedua, ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon ataupun premium, maka setiap kali pembayaran bunga akan dilakukan amortisasi bond premium ataupun bond diskon. Jelaskan apa yang menjadi dasar sehingga perlu dilakukan amortisasi ini. Alasan yang pertama adalah amortisasi diskon obligasi atau bond diskon. Jika obligasi dijual dengan harga di bawah nilai nominal atau diskon, perbedaan tersebut dianggap sebagai beban yang harus alokasikan atau diamortisasi sepanjang umur obligasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi diskon ini sehingga pada saat obligasi jatuh tempo nilai tercatatnya sama dengan nilai nominal. Alasan yang kedua, amortisasi premium obligasi atau bond premium. Jika obligasi dijual di atas nilai nominal atau premium, selisihnya dianggap sebagai pendapatan yang harus diakui secara bertahap atau diamortisasi selama masa obligasi. Ini untuk mengurangi premium seiring waktu hingga obligasi jatuh tempo. Soal yang ketiga, treasury shares merupakan akun kontra dari equity dan mengurangi jumlah ordinary shares yang beredar. Jelaskan mengapa dalam penyajian shares capital ordinary di bagian equity pada laporan posisi keuangan, nilai shares capital ordinary tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan, dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham ketika perusahaan menggunakan cost method untuk mencatat treasury shares. Yang pertama, modal saham dihitung berdasarkan saham yang diterbitkan. Jumlah modal saham dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan oleh perusahaan dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham. Ketika saham dibeli kembali oleh perusahaan dan menjadi treasury shares, saham tersebut tidak dianggap telah dibatalkan atau dihapus, melainkan tetap dianggap sebagai saham yang diterbitkan. Oleh karena itu, jumlah modal saham tetap sama. Yang kedua, penggunaan cost method. Dalam cost method, saat perusahaan membeli kembali sahamnya, treasury shares dicatat di neraca sebagai pengurang ekuitas pada akun treasury shares. Metode ini tidak mengubah jumlah modal saham yang dilaporkan, karena saham tersebut hanya dipindahkan dari pasar, bukan dibatalkan. Modal saham tetap dihitung berdasarkan seluruh saham yang pernah diterbitkan, terlepas dari apakah saham tersebut saat ini beredar di pasar atau menjadi treasury shares. Yang ketiga, tidak memengaruhi nilai nominal. Treasury shares hanya memengaruhi jumlah saham yang beredar, bukan jumlah saham yang diterbitkan, sehingga modal saham tidak dikurangi. Treasury shares dicatat secara terpisah di bagian ekuitas untuk menunjukkan pengurangan dalam nilai total ekuitas akibat pembelian kembali saham. Untuk soal keempat, salah satu alasan perusahaan melakukan pembelian kembali yang saham mereka yang beredar adalah untuk meningkatkan earning per share atau EPS. Jelaskan mengapa dalam melakukan treasury shares ini dapat meningkatkan EPS. Karena kalau mau kita menghitung laba per lembar saham, pembaginya adalah jumlah saham biasa yang beredar. Kalau terjadi treasury shares, maka otomatis jumlah saham biasa berkurang. Kalau pembaginya menjadi lebih kecil, otomatis earning per share-nya akan menjadi lebih tinggi. Itulah yang menjadi dorongan orang melakukan treasury shares. Soal yang kelima. Jelaskan bagaimana ketentuan akuntansi untuk transaksi penerbitan saham untuk mendapatkan aset non-cash ataupun untuk membayar biaya atas jasa yang sudah diterima perusahaan. Akuntansi untuk penerbitan saham untuk properti atau jasa melibatkan masalah penilaian. Aturan umumnya adalah perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan untuk jasa atau properti selain uang tunai sebesar nilai wajar barang atau jasa yang diterima, kecuali nilai wajar tersebut tidak dapat diukur secara andal. Apabila nilai wajar suatu barang atau jasa tidak dapat diukur secara andal, maka gunakanlah nilai wajar saham yang diterbitkan. Soal yang keenam,
Jelaskan bagaimana perlakuan akuntansi ketika perusahaan melakukan pelunasan bond payable-nya dengan menyerahkan aset atau menukarkan dengan sekuritas yang lain. Ada 3 alasan. Yang pertama, pengakuan penghapusan utang. Pertama, perusahaan harus menghapus liabilitas bond payable dari buku. Ini berarti mengurangi saldo bond payable sebesar jumlah yang dilunasi. Yang kedua, pengukuran aset yang diberikan. Jika perusahaan menyerahkan aset, nilai buku aset tersebut harus diukur. Jika nilai pasar aset lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya, perusahaan harus mencatat keuntungan atau kerugian yang timbul dari pengalihan aset tersebut. Yang ketiga, pengakuan keuntungan atau kerugian. Jika aset yang diserahkan memiliki nilai buku yang berbeda dari nilai wajar atau nilai yang diterima, jika ada, maka perusahaan harus mencatat keuntungan atau kerugian pada laporan laba rugi. Keuntungan adalah jika nilai wajar aset yang diserahkan lebih tinggi dari nilai buku, sedangkan kerugian jika nilai wajar aset yang diserahkan lebih rendah dari nilai buku. Lanjut ke soal yang ketujuh. Ketika perusahaan menggunakan fair value untuk menilai non-current liabilities yang dimilikinya, maka perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian. Jelaskan jurnal penyesuaian yang dibuat tersebut dan apa konsekuensinya pada laporan keuangan. Yang pertama adalah penilaian ulang liabilitas. Jika nilai wajar dari non-current liabilities berbeda dari nilai tercatat, perusahaan harus melakukan penyesuaian. Contohnya, misalkan perusahaan memiliki bond payable yang tercatat sebesar $100.000, tetapi nilai wajarnya saat ini adalah $90.000. Jurnal penyesuaian yang dibuat adalah sebagai berikut. Di debit, kerugian penurunan nilai liabilitas atau loss on liability valuation sebesar $10.000 dan di kredit adalah bond payable sebesar $10.000. Jika nilai wajar lebih tinggi, misalnya nilai tercatat adalah $90.000 dan nilai wajar adalah $100.000. Jurnalnya akan seperti ini. Di debit, bond payable sebesar $10.000, sedangkan di kredit adalah keuntungan kenaikan nilai liabilitas atau gain on liability valuation sebesar $10.000. Untuk soal teori yang terakhir, soal ke-8, dividen yang dibagikan perusahaan akan mengurangi retain earnings. Jelaskan mengapa ketika perusahaan membagikan share dividends tidak mengakibatkan total equity-nya berkurang dan bagaimana juga dampaknya pada share capital ordinary. Perpindahan dalam ekuitas ketika perusahaan membagikan share dividen, tidak ada uang tunai yang keluar dari perusahaan. Sebaliknya, hanya terjadi perpindahan nilai dari retained earning atau laba ditahan ke share capital atau modal saham atau additional paid in capital. Ini artinya total ekuitas tetap sama, tetapi komposisi di dalam ekuitas berubah. Dampak pada share capital ordinary adalah peningkatan modal saham. Saat perusahaan membagikan share dividen, jumlah share capital ordinary akan meningkat. Misalnya, jika perusahaan menerbitkan 1.000 saham baru dengan nilai nominal $1, maka share capital akan meningkat sebesar $1.000. Lanjut ke soal hitungan yang pertama, sheet kedua. Untuk mendorong penjualan serial sarapan Aladin, Lobsyan Company menempatkan 1 kupon di setiap kotak. 5 kupon yang dapat ditukarkan dengan hadiah yang terdiri dari boneka tangan anak-anak. Pada 2022, perusahaan membeli 40.000 boneka dengan harga $1,5 per boneka dan menjual 500.000 kotak Aladin dengan harga $3,75 per kotak. Berdasarkan pengalaman sebelumnya terkait dengan penawaran hadiah ini, perusahaan memperkirakan bahwa 60% dari kupon yang diterbitkan akan dikirimkan kembali untuk ditukar dengan hadiah. Selama tahun 2022, 115.000 kupon telah ditukarkan. Diminta siapkan jurnal untuk mencatat semua transaksi yang diperlukan. Yang pertama kali kita catat yaitu untuk mencatat angka 40.000 boneka dengan harga $1,5 per boneka. Di mana di debit itu inventaris premium, 40.000 boneka itu tadi dikalikan dengan $1,5 yaitu harga per boneka tadi, dapatnya adalah $60.000. Hasil perkalian dari 40.000 dikali dengan $1,5. Sedangkan untuk dikredit itu uang tunai atau dalam bahasa Inggris itu cash sebesar $60.000 juga. Kemudian
Sebelum Aladdin Lobshan Company membuat jurnal untuk mencatat penjualan serial kotak tersebut, ditentukan terlebih dahulu beban premi dan kewajiban premi terkait. Perhitungan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah total kotak serial yang terjual tahun 2022, yaitu sebanyak 500.000. 500.000 kotak, perkiraan penebusan dalam persen itu ada 60% sesuai dengan soal, dan total perkiraan penebusan ini diperoleh dari 60% dikali dengan 500.000 dapatlah 300.000 kotak. Selanjutnya adalah perkiraan biaya penebusan. Tadi kan sudah mendapatkan 300.000 kotak dari perkiraan tahun 2022. Perkiraan tahun sebelumnya. Jadi 300.000 kupon itu tadi dibagi 5 dan dikali dengan 1,5 dolar dapatnya itu 90.000 dolar. Kemudian, ayat jurnal untuk mencatat penjualan serial kotak serta beban premi dan kewajiban premi adalah sebagai berikut. Uang tunai atau cash yaitu 500.000 serial kotak dikali dengan 3,75 dolar dapatlah 1.875.000 dolar. Biaya premi itu tadi dapat dari 300.000 kupon dibagi 5 dikali 1,5 dolar yaitu dapat 90.000 dolar. Sedangkan di kreditnya itu terdapat dua akun. Yang pertama pendapatan penjualan sebesar 1.875.000 dolar sama dengan uang tunai atau cash pada akun debit. Selanjutnya adalah kewajiban premi yaitu sebesar 90.000 dolar sama dengan jumlah biaya premi pada debit. Selanjutnya adalah jurnal untuk mencatat penebusan aktual 115.000 kupon. Yang pertama adalah uang tunai atau dalam bahasa Inggris itu cash, dapatnya dari 115.000 kupon dibagi dengan 5 dikali dengan harganya tadi sebesar 1,5 dolar, dapatlah 34.500 dolar. Beralih ke soal hitungan kedua. Soalnya bisa teman-teman lihat di sini. Yang pertama yaitu tanggal 1 Mei 2022 untuk mahasiswa, ya bisa dilihat di sini untuk soalnya. Diminta siapkan jurnal untuk mencatat semua transaksi di atas sampai dengan tanggal 1 Januari 2025. Yang pertama, kita akan menghitung harga jual obligasi pada tanggal 1 Januari dengan cara menghitung present value dari PV dari utang obligasi prinsipal. Yang pertama adalah face value dikali diskon faktor. Face value ini didapat dari, ini kan face value itu adalah nilai nominal di soal ini adalah 900.000 dolar, maka kita masukkan, sedangkan untuk diskon faktor itu sebesar 0,676, maka 900.000 itu tadi dikalikan dengan diskon faktor yang 0,676 ini, maka dapat hasilnya 608.400 dolar. Kemudian, bunga yang dibayarkan secara periodik, yaitu rumusnya contractual interest rate dikali face value atau nilai nominal, yaitu face value-nya tadi itu kan 900.000 dolar dikali dengan contractual interest rate sebesar 5%. Dapatlah hasilnya itu 45.000. Selanjutnya, present value anuitas dari bunga yang dibayarkan secara periodik itu dari bunga yang dibayarkan secara periodik 45.000 dolar dikali dengan 8,111 dapatlah hasilnya itu 364.995 dolar. Maka harga jual pada tanggal obligasi penerbitan itu, harga jual obligasi yang ini yang 608.400 ditambah dengan harga jual pada tanggal obligasi penerbitan sebesar 364.995 dolar, maka dapatlah hasilnya itu 973.395 dolar. Jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi di tanggal 1 Januari 2022, uang tunai di debit sebesar 973.395.973
$395. Sedangkan di kredit itu ada utang obligasi sebesar $973.395. Selanjutnya adalah daftar amortisasi premium obligasi dengan metode bunga efektif semi-annual interest payable 5 tahun kontraktual interest rate 10%, market interest rate 8%. Di tabel ini terdapat bunga yang dibayarkan, yaitu sebesar 45.000 yang ini tadi, bunga yang dibayarkan secara periodik, maka langsung kita ketikkan saja bunganya ini semuanya sama sebesar $45.000. Selanjutnya, untuk bunga yang dicatat itu dikali ke 973, bunga yang dicatat itu didapat dari E3. Didapat dari ini dikali dengan carrying amount dikali dengan market interest rate 8%. Nah, karena kita ini tadi bunga efektifnya semi-annual, artinya dibayar per semester yaitu 6 bulan, maka 8% ini kan untuk per tahun. Dibagi 2 menjadi 4%, yaitu sama dengan 0,04. Jadi untuk mendapatkan bunga yang dicatat itu carrying amount dikali dengan market interest rate yang semi-annual sebesar 0,04, dapatlah hasilnya $39.936. Selanjutnya, untuk mendapatkan amortisasi, bunga yang dibayarkan kita kurangkan dengan bunga yang dicatat, dapatlah nilai amortisasi. Kemudian, di carrying amount pada tanggal 1 bulan 7 tahun 2022, carrying amount yang pada Januari itu dikurangkan dengan amortisasi pada bulan Juli, maka dapatlah hasilnya $967.331. Selanjutnya juga di bawahnya itu sama, untuk mendapatkan bunga yang dicatat itu carrying amount dikali dengan market interest rate sebesar yang annual itu tadi 0,04 atau 4%. Untuk amortisasinya itu didapat dari bunga yang dibayarkan dikurang dengan bunga yang dicatat. Sedangkan untuk carrying amount di periode berikutnya itu carrying amount periode sebelumnya dikurang dengan amortisasi pada tahun berjalan. Untuk jurnal pada 1 Juli tahun 2022, 31 Desember tahun 2022, dan 1 Januari tahun 2023, dan 1 Juli tahun 2023. Yang pertama itu untuk 1 Juli tahun 2022. Beban bunga untuk di akun debit itu, untuk di debit itu terdapat 2 akun. Yang pertama beban bunga dan yang kedua adalah utang obligasi. Di mana beban bunga itu $38.936. Itu sama dengan bunga yang dicatat pada tanggal 1 bulan Juli tahun 2022. Sedangkan untuk utang obligasi itu sama dengan amortisasi pada bulan Juli tahun 2022. Untuk uang tunai atau cash yang dikeluarkan itu, maka jumlah beban bunga ditambah dengan utang obligasi, maka dapatlah 45.000. 45.000 ini diperoleh dari $38.936 ditambah dengan $6.064, dapatlah 45.000. Sedangkan untuk tanggal 31 Desember tahun 2022, ini kan kita akan menutup tahun di periode tahun 2022, maka beban bunga dan utang obligasi itu diambil dari yang tahun 2023 di bulan Januari itu sebesar beban bunganya itu $38.693 dan utang obligasi itu sebesar amortisasi yaitu $6.307. Semuanya itu dijumlahkan menjadi utang bunga sebesar $45.000. Sedangkan untuk tanggal 1 bulan 1 tahun 2023 itu terdapat 1 akun di debit dan 1 akun di kredit. Untuk akun debit itu utang bunga sebesar $45.000, sedangkan uang tunai atau cash itu $45.000 juga. Karena ini untuk menutup tahun sebelumnya. Selanjutnya adalah jurnal yang dibuat pada saat melunasi utang obligasi pada tanggal jatuh tempo, yaitu 1 Januari